Terima kasih Bung Ayos. Saya juga mengucap banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung, berdiskusi, mendengarkan sharing seni memandang bersama Bung Ayos. Sebelum kita mulai acara bincang-bincang, Bung Ayos, saya kira perkenankan saya memberikan gambaran singkat memperkenalkan profil Ide Sejuk ini yang saya kira tanggal 2 Juni lalu diinisiasi dibentuk oleh Pak Bilhalan. Lalu dua orang lain, saya, John Waller, dan juga kakak kandung dari Pak Bilhalan, Pak Yohanes Halan, kami bergabung dalam kelompok yang sama yang diinisiasi oleh Pak Bilhalan ini. Pak Ayos, Bung Ayos, dan juga rekan-rekan, ini saya kira ini kegiatan ketiga yang sudah kami gelar, sederhana saja. Yang terakhir 2 minggu lalu, itu bersama Pater Superior Jenderal SVD, Bung Ayos, itu pimpinan tinggi pastor untuk kongregasi SVD di dunia. Dan vakum 2 minggu, hari ini kami mengundang Bung Ayos untuk berbagi tentang seni memandang. Saya juga sangat penasaran ini, seni memandang yang nanti akan diseringkan oleh Bung Ayos. Oke, Bapak Ibu, Bung Ayos, kami dalam komunitas ini sebenarnya motivasi kami sederhana. Kami ingin ada sesuatu yang bisa kami bagikan, kita bagikan yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, saya kira sekian pengantar dari saya. Mewakili kelompok komunitas kecil Ide Sejuk ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat menikmati di acara bincang-bincang bersama Bung Ayos. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Bil untuk memoderatori acara kita pada sore hari ini. Salam. Oke, selamat sore semua. Sore. Halo Pak Ayos, apa kabar? Baik Pak Bil. Ya, rekan-rekan sekalian yang juga hadir dalam bincang-bincang dengan Mas Ayos. Saya memandu acara untuk bincang-bincang ini, dan lebih banyak nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Ayos untuk menjelaskan poinnya apa. Namun sebelumnya kita perlu berkenalan dulu dengan Mas Ayos. Mas Ayos ini dalam flyer yang kami kirim, beliau adalah seorang penulis sekaligus seorang kurator. Nah, sekarang juga Mas Ayos menjadi staf pengajar di Universitas Ciputra, mengampu mata kuliah Becoming Indonesia, menjadi Indonesia. Nah, untuk dua hal itu, menjadi penulis dan menjadi dosen, saya kira itu hal yang banyak orang udah tahu. Tapi soal kurator ini, Mas Ayos perlu ceritakan sedikit, kurator itu apa sebetulnya, dunianya seperti apa, lalu kerjanya apa sih Mas Ayos? Mungkin bisa berikan gambaran untuk teman-teman sekalian. Ya, terima kasih Pak Bil dan Pak John Wolo sebelumnya. Saya berterima kasih sudah diundang ke dalam forum Ide Sejuk ini di sore ini, bertemu dengan teman-teman juga ya, yang mungkin nanti kita bisa berdiskusi panjang lebar. Menanggapi pertanyaan Pak Bil, perlu diketahui sebelumnya kalau saya ini masih baru di dunia kuratorial karena saya baru menekuni dunia ini sekitar 5 tahun belakangan, dari tahun 2015. Ini dunia yang macam apa ya? Dunia yang cukup aneh dan mengasihkan sebetulnya. Jadinya profesi kurator itu kan sebetulnya profesi yang memang belum banyak di Indonesia. Orang yang menekuni profesi kurator seni maksud saya. Walaupun sekarang pengertian kurator itu sudah sangat luas ya, karena pemahaman orang tentang kurasi, kerja-kerja kuratorial itu makin meluas juga, dan lema curating atau mengkurasi itu sudah bisa
diaplikasikan ke banyak hal gitu. Tapi memang pekerjaan sebagai kurator seni itu memang masih apa ya, kalau di Indonesia baru berkembang sekitar tahun 80-an akhir dan sampai hari ini gitu. Jadinya sebetulnya pemahaman paling mudah tentang kurator itu sebetulnya bisa kita pahami dari padanan kata kurator dalam bahasa Jerman, yaitu Ausstellungsmacher. Ausstellungsmacher itu kalau saya tidak salah arti harfiahnya adalah exhibition maker. Jadinya pembuat pameran. Jadinya ya pekerjaan kurator itu kalau saya boleh katakan pekerjaan adalah membuat pameran seni rupa gitu. Nah, apa namanya, ada beberapa jenis kurator, ada kurator yang memang dia spesifik bekerja dalam institusi, tapi ada juga kurator yang sifatnya freelance atau dia bekerja di luar institusi. Nah, saya termasuk yang kedua ini. Karena saya tidak terikat di satu institusi seni tertentu, saya tidak bekerja di museum, saya juga tidak bekerja di galeri tertentu, jadi saya bisa mengadakan pameran di apa ya, di berbagai macam galeri atau tempat atau bahkan langsung di tengah-tengah masyarakat gitu. Secara umum seperti itulah Pak Abil. Mungkin nanti kita bisa mengelaborasi lebih jauh di sesi berikutnya. Oke, itu menarik gitu karena tadi Mas Ayos bilang ini barang apa sih kurator ini? Nah, iya memang saya sendiri kurang paham kurator seperti apa. Mas Ayos bilang itu ada semacam mempersiapkan pameran dan segala macam. Satu pertanyaan kecil aja Mas Ayos. Ini sebelum Mas Ayos menjelaskan lebih jauh karena itu tujuannya dekat sekali. Ya, kenangan apa tuh Mas Ayos pernah mengurus satu pameran yang menurut Mas Ayos sampai sekarang itu masih cukup kuat terekam dalam memori Mas Ayos yang paling berkesan lah. Dalam kuratorial ya. Kalau ditanya itu sih jawabannya pasti normatif ya. Setiap pameran pasti punya daya tariknya sendiri gitu. Tapi yang pasti bagi setiap kurator tantangan terbesarnya adalah pameran pertama. Karena pameran pertama itu bagi setiap kurator seperti apa ya? Istilahnya kayak pecah telur gitu loh Pak Bil. Jadinya kayak apa namanya, di Indonesia ini kan sebetulnya pendidikan kuratorial atau kurator studies itu kan kuratorial studies itu kan belum berkembang ya. Jadi terus kemudian perkara Anda adalah kurator atau bukan itu hanya ditentukan oleh satu hal, apakah Anda pernah bikin pameran atau tidak. Nah, makanya kenapa pameran pertama itu menjadi sangat penting bagi karir seorang kurator ya, karena disitulah baru Anda bisa berbicara bahwasanya ya saya seorang kurator karena saya pernah bikin pameran. Nah, pameran pertama itu selalu menantang karena di Indonesia ini apa namanya, kerja-kerja kebudayaan itu kan memang tidak pernah dihargai secara atau dianggap secara serius ya. Jadi kemudian mempersiapkan apa namanya, pameran pertama itu juga suatu hal yang luar biasa menantang karena Anda harus cari duit, Anda harus cari seniman siapa yang mau dipamerkan atau barang apa yang mau dipamerkan, dan itu punya banyak tantangan gitu. Nah, pameran pertama saya tahun 2015 bulan Mei itu mengenai arsip arsitektur. Jadi saya sebetulnya sebelum masuk ke seni rupa saya memulai praktek saya sebagai kurator di pameran-pameran tentang arsitektur. Karena saya memang menggemari arsitektur dan bagi saya arsitektur itu jadi satu wilayah yang dia teknis tapi juga sekaligus sangat filosofis gitu. Yang itu membuat saya kemudian banyak juga mengolah pameran-pameran tentang arsitektur selain seni rupa. Oke. Jadi tahun 2015 ya saja. Baru 2015 saya bikin pameran pertama. Iya. Jadi masih belajar nih Pak, masih ya 5 tahun pertama kayak anak kecil gitu Pak. Jadi sebenarnya belum bisa dianggap apa namanya menarik juga karena ini baru menekuni itu. Tapi mungkin dari yang sedikit itu saya bisa berbagi dengan teman-teman di sini tentang bagaimana itu kerjaan kurator dan apa sih yang dikerjakan oleh kurator itu dari pengalaman yang sudah saya pernah lakukan dalam 5 tahun terakhir. Oke, terima kasih Mas Ayos. Itu menarik sekali Mas Ayos katakan bahwa 5 tahun terakhir dan masih belajar. Dan saya ingat bahwa kita sejak kecil memang diajarkan cara berjalan ya Mas Ayos ya. Berjalan. Tetapi kita jarang diajarkan cara memandang.
Oke. Jadi kita alamiah saja, artinya orang melihat satu hal, satu objek, tetapi orang bisa memberikan tafsiran yang berbeda terhadap objek itu. Iya, iya. Nah, misalnya Mas Yos pernah bilang, misalnya kalau Anda pergi ke tempat pariwisata, itu waktu kita kembali, itu berbeda dengan seorang antropolog atau orang budayawan yang pergi, pulang bawa hasil yang berbeda. Nah, itu perbedaannya di mana soal cara pandang. Nah, Mas Yos, gimana sih jelaskan dikit tentang dunia ini, karena kita ingin sekali mendengar tentang dunia seni memandang, gimana hal-hal apa yang ingin Mas Ayos sampaikan, silakan. Waktu sebenarnya untuk Mas Ayos. Baik, jadi nanti ini presentasi dari komputer saya, Pak ya? Iya, boleh. Oke, sebentar. Mungkin bisa centang, Pak, agar saya bisa screen sharing. Oke. Sudah? Oh, sebentar, Pak. Masih belum bisa tuh, Pak. Oh, atau dari sini saja, Mas Ayos? Oh, boleh. Boleh. Karena sudah saya kirimkan juga ya. Yes. Oke. Iya. Mungkin sambil nunggu. Ya, Mas Ayos, kita sambil bincang-bincang, Mas Ayos ya. Boleh. Kalau boleh tahu ini, Pak, yang ngobrol dengan kita pada sore hari ini, siapa saja nih kira-kira, biar saya mungkin juga bisa punya pandangan gitu. Oke. Saya infokan. Ini latar belakangnya beragam, Mas Ayos. Iya, ada pertama, ya ini yang orang yang sering melakukan perjalanan jauh, misalnya, yang suka traveling. Oke. Itu, jadi momen ini penting sekali. Lalu yang kedua, itu ada beberapa akademisi yang juga hadir, juga ada teman-teman dari komunitas yang hadir juga. Lalu ada mahasiswa juga yang hadir, ingin tahu informasi dari Mas Ayos. Ada juga pekerja seni juga ada. Baik. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas Ayos, gambaran umum. Ya. Saya agak takut nih, takut karena ya saya hanya bisa berdoa semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya gitu kan. Disclaimer sebelumnya. Tenang aja, Mas Ayos. Ya, oke. Teman-teman, sore ini saya akan coba untuk berbagi cerita saja gitu tentang seni memandang. Ide tema ini sebetulnya muncul ketika saya ngobrol dengan Pak Bill beberapa waktu lalu saat merancang program ini, dan saya katakan ya mungkin saya mungkin bisa berbagi tentang pengalaman saya yang tidak seberapa ini tentang bagaimana cara memandang. Kenapa saya melihat memandang itu atau belajar untuk memandang itu penting, dan dia punya seni gitu, dan dia punya proses gitu. Makanya terus kemudian judul atau tema dari obrolan kita sore hari ini itu disebut sebagai seni memandang. Sejak, benar kata Pak Bill tadi, sejak kecil kita mungkin sudah di sekolah diajari cara menghitung, cara cara membaca, atau mungkin juga kita diajari skill set tertentu gitu ya, kayak misalkan kita bisa menyapu, mencuci dan sebagainya. Iya, betul. Tapi sebetulnya tidak banyak dari kita yang belajar untuk memandang atau melihat dengan intensitas tertentu. Nah, bagi saya urusan pandang memandang ini hari ini menjadi cukup penting dan signifikan, karena nyaris dalam 24 jam hidup kita dalam sehari, kita tuh selalu melihat berbagai tanda, berbagai macam visual. Saat kita bangun tidur atau bekerja, membuka layar HP, browsing di internet, kita sudah melihat berbagai banyak tanda, kita mencerna berbagai macam simbol dan visual lebih banyak daripada era bapak atau kakek kita dulu mengkonsumsi simbol dan visual. Jadi sebetulnya kita sekarang masuk ke dalam zaman atau abad visual, di mana sebetulnya banyak sekali pesan atau
eee, apa ya, banyak sekali sebetulnya informasi yang kita tangkap itu melalui visual, jauh lebih banyak. Kayak misalkan kita, di saat-saat lockdown gitu ya, atau sedang apa namanya, pandemi ini kita di rumah, konsumsi kita terhadap video itu melonjak lebih tinggi. Hari-hari kita dihadapkan oleh dari satu apa namanya, sesi Zoom meeting ke Zoom meeting yang lain, dari satu webinar ke webinar yang lain, dari satu film ke film yang lain, dari satu tutorial satu ke tutorial yang lain. Jadinya hari ini kita mengkonsumsi gambar, simbol, visual jauh lebih banyak daripada generasi sebelum kita. Itu kenapa kemudian persoalan pandang memandang atau bagaimana kita menafsirkan visual itu menjadi sangat penting akhir-akhir ini. Makanya tanpa kecakapan itu, tanpa apa yang disebut dengan visual literasi atau melek visual itu kemudian kita bisa jatuh pada satu pemahaman tentang gambar yang bisa saja apa namanya, pemahaman kita dibelokkan dengan mudah oleh visual gitu. Makanya kemudian banyak sekali, apa namanya, berita-berita bohong, hoaks itu yang kemudian menyebar salah satunya dengan instrumen visual. Ada videonya, terus teksnya berbeda, terus kemudian kita menganggap itu adalah suatu kebenaran gitu. Nah, makanya kemudian, saya pikir hari ini, eee, kita tidak hanya, kecakapan paling apa, mendasar bagi seorang manusia itu bukan hanya membaca dan menulis saja, tapi juga sebetulnya memahami simbol atau memahami visual itu juga saya pikir menjadi satu apa ya, satu kecakapan yang penting dalam dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Nah, eee, ada banyak sekali sebetulnya instrumen atau dasar keilmuan untuk me apa ya, mendukung kecakapan ini, kecakapan memandang ini. Nah, apa yang akan saya sampaikan sore ini mungkin tidak terlalu serius, tidak terlalu apa ya, eee, tidak terlalu akademis, tapi saya ingin bercerita dari apa yang saya hadapi, apa yang sudah saya lewati, dan bagaimana pengalaman-pengalaman itu menuntun saya pada pekerjaan saya hari ini sebagai seorang kurator. Mungkin slide berikutnya, Pak Bill. Oke. Mmm, di foto ini di slide pertama saya menampilkan sebuah foto gitu ya, kita bisa bayangkan ini adalah foto sebuah pameran lukisan, entah di sebuah galeri, di Eropa, yang menampilkan karya-karya klasik Eropa gitu. Di sana ada, apa namanya, banyak orang yang mungkin menonton terpaku diam dan mencoba mengamati dengan lekat, lukisan-lukisan yang ada di hadapan mereka. Kebetulan gambar ini unik, jadi saya pakai karena di situ ada seorang biksu ya, yang Mhm. mewakili, satu satu representasi ketimuran gitu, yang kemudian dia berada di tengah-tengah, karya seni dan peradaban Eropa gitu, dan dia juga sama juga, dia berdiri memaku ikut memandang lukisan yang berada di hadapan dia. Nah, sering sekali sebenarnya kalau misalkan kita pergi ke pameran atau ke galeri atau ke museum gitu, kita mendapati sosok-sosok, pengunjung yang kemudian seolah-olah mereka itu tenggelam dalam keasyikannya sendiri gitu ya, dalam menikmati karya seni yang ada di depan dia gitu kan. Misalkan ada satu lukisan nih, ada beberapa orang itu yang dia akan terpaku untuk menatap lukisan itu lama-lama. Meskipun lukisan yang dihadapinya itu adalah lukisan abstrak ya, yang seolah kita nggak menemukan representasi figuratif apapun dalam lukisan itu gitu. Tapi kemudian ada sebagian orang yang dia bisa anteng, berdiri, bersikap sempurna, tenang, fokus gitu ya untuk menghadapi lukisan yang ada di depan dia. Nah, dulu saya merasa ini apa sih gitu. Maksudnya ini orang-orang ini memandangi lukisan yang abstrak gitu ya, itu apa sih yang membuat mereka terpaku pada lukisan itu. Dulu saya waktu kuliah karena saya sering pergi ke pameran-pameran, saya tuh seringkali merasa, "Ini apa sih makna lukisan ini?" gitu, "Kok saya nggak paham?" gitu. Dan saya merasa, "Ini lukisan gimana saya menilainya?" Ada beberapa lukisan bahkan yang dia cuma
2 atau 3 warna saja gitu disapu dalam satu kanvas gitu. Misalkan karya-karya pelukis terkenal Rothko, itu karyanya sangat abstrak dan sangat minimalis gitu ya. Tapi kemudian beberapa orang bahkan bisa menangis di depan karya dia gitu, bisa berlama-lama tertegun di depan karya dia. Atau bagaimana kemudian ada orang-orang, saya pernah dengar beberapa cerita dari orang-orang yang saya kenal gitu ya, mereka bisa tenggelam dalam instalasi karya seniman kontemporer Yayoi Kusama yang memenuhi ruang gitu ya, yang itu isinya sebetulnya cuma gambar atau objek bulatan-bulatan gitu, bola-bola yang dipenuhi dengan polkadot, bermotif polkadot gitu. Mereka bisa berlama-lama di situ, menikmati itu dan sebagainya. Terus saya pikir, mungkin banyak dari kita yang berpikir, ini apa-apaan gitu kan. Mereka ini menikmati apa sih? Secara visual apa sih yang mereka cari, apa yang mereka ingin capai dan sebagainya. Dulu saya berpikir seperti itu. Lalu ternyata kehidupan menuntun saya untuk belajar tentang bagaimana mencerap atau memahami visual, dan kemudian hari ini ya saya masih belajar juga sebetulnya, tapi sekarang sudah mulai bisa menikmati gitu. Apa sih simbol-simbol dari lukisan-lukisan ini atau karya seni ini dan sebagainya. Jadi sebetulnya seiring dengan waktu, sebetulnya kesadaran atau kemampuan saya untuk memandang dan endurance atau apa ya istilahnya, ketahanan saya untuk memandang sebuah karya seni itu kemudian eh, sedikit banyak mulai terlatih di situ. Jadi sebetulnya menurut saya seni memandang atau kemampuan untuk memandang, melihat, mencermati itu bukannya tanpa latihan. Dia bisa dilatih dan dia adalah skill yang sebetulnya eh, bisa dimiliki oleh siapapun karena kita sama-sama punya instrumen yang sama gitu kan. Kita sama-sama punya mata, bagi orang-orang yang bisa melihat ya tentu saja. Kita punya instrumen yang sama dan yang bisa kita asah sebetulnya adalah pengetahuan-pengetahuan untuk bagaimana memahami itu. Contohnya misalnya gini, bagi teman-teman yang sudah terbiasa tumbuh dengan film-film bergaya Hollywood yang dia punya punya kecepatan tertentu, terus punya adegan-adegan yang ekstravagan, punya adegan-adegan yang sangat luar biasa gitu ya, penuh kejutan dan sebagainya. Mungkin dia akan sangat berjarak ketika harus menikmati film-film art house ya, yang sifatnya sangat sangat senyap, lamban dan sebagainya. Jadi sebetulnya kita terbiasa dengan visual tertentu dan kita jadi agak gagap untuk memahami visual yang lain gitu. Dan itu adalah hal yang biasa dan bisa kita latih. Ya, berikutnya Pak. Oke, saya akan mulai dengan foto ini. Ini kan sebetulnya foto yang sangat lazim ya kita temui di Indonesia, dan imajinasi banyak anak kecil itu sebetulnya kalau misalkan disuruh menggambar, dia akan menggambar 2 gunung, hamparan sawah, terus ada jalan di tengah dan sebagainya. Jadinya gambaran tentang gunung, pemandangan gunung itu sebetulnya dapat kita temui dan sudah menjadi semacam imajinasi bersama bagi anak-anak di Indonesia sebetulnya. Nah, yang mau saya ceritakan di sini adalah saya SD itu saya punya seorang om yang dia juga seorang pelukis gitu. Dan suatu saat om saya itu cerita gitu, "Yos, kamu tahu nggak sih sebetulnya gunung yang kita lihat berwarna biru, itu aslinya warnanya bukan biru," gitu. Jadinya di situ saya mulai memahami untuk pertama kalinya, apa yang ada di depan mata kita dan kita cerap sebagai realitas, itu ternyata bukan keadaan yang sebenarnya gitu. Jadi om saya ini dulu dia seorang pelukis, dia banyak mengerjakan kayak mural-mural gitu di kota kelahiran saya. Dan saya sedikit banyak belajar dari dia saat kecil gitu ya untuk melukis. Dan saya di sana diajari gitu kayak bahwasanya warna
daun itu nggak mesti hijau. Warna daun itu bisa jadi dia campuran antara warna biru, kemerahan, kuning, dan sebagainya. Jadi sebetulnya hijaunya daun itu punya spektrum, punya ragam warna tergantung sinar apa yang jatuh ke objek itu, ke daun itu. Kalau misalkan dia sinar matahari pagi atau sore, itu akan menimbulkan satu warna daun yang berbeda dibandingkan dengan ketika daun itu mungkin sudah masuk ke waktu maghrib atau siang hari yang terik gitu. Jadinya sebetulnya bagaimana hubungan antara objek dengan cahaya itu menjadi syarat awal untuk kita melihat atau mencerap satu realitas tertentu gitu. Nah, jadi dari SD saya sebetulnya belajar dari om saya itu, kalau saya ingat-ingat lagi tuh, sepertinya om saya inilah yang pelukis ini yang mengajari saya untuk memandang untuk pertama kalinya gitu. Karena saya lahir di kota kecil di Jawa Timur namanya kota Jember. Di Jember ini adalah kota yang dia dikelilingi sama daerah pegunungan ya. Dan kalau saya pergi sekolah gitu, saya selalu melihat gunung untuk di jalan menuju ke sekolah. Dan disitulah saya selalu mengandaikan dulu gunung itu adalah warnanya biru gitu. Tapi setelah om saya cerita itu, saya memandang gunung tidak lagi sama. Saya melihat ya warna biru yang ada di gunung itu sebetulnya adalah proses yang rumit dari bagaimana kerja cahaya, bagaimana kerja udara dan sebagainya. Jadinya saya perlu berterima kasih sama om saya yang pelukis ini, yang saya pikir dia adalah guru pertama saya dalam memandang. Nah, tapi bagi sebagian besar kita akan melihat gunung ini ya berwarna biru seperti ini kan, secara sekilas saja. Ketika kita hanya melakukan proses melihat, yang kita mengandalkan cahaya objek, lalu reseptor yaitu mata kita hanya akan melihat ya gunung ini adalah jauh dan dia berwarna biru gitu. Tapi memandang itu adalah persoalan yang sama sekali berbeda. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Bil? Nah, ini adalah ada satu sketsa dari sebuah buku tentang metode menggambar atau metode melukis di abad pertengahan ya. Di sini kita melihat bagaimana pelukis pada masa itu untuk menggambar satu pemandangan, dia memerlukan alat bantu gitu ya, untuk mencerap, untuk melihat, untuk menganalisis, terutama adalah perspektif. Bagaimana perspektif itu diciptakan, itu salah satunya dengan memahami jarak dan dimensi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya persoalan melihat gunung dengan cara seperti ini itu tidak lagi sama gitu. Di dalam sketsa ini kita bisa melihat bahwa orang ini sedang memandang, orang ini sedang mengamati, orang ini sedang melihat gunung secara intens. Dia paham atas jarak, dia paham atas dimensi yang kemudian nantinya akan dia pindahkan ke dalam bidang gambar yang dia miliki. Jadi sebetulnya dia sedang menggunakan metode-metode alat bantu tertentu untuk mencoba memahami gunung itu lebih jauh lagi. Dan disinilah saya pikir memandang atau proses memandang itu dimulai gitu. Bagaimana kita mencerap realitas dan berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk menerjemahkannya, itu adalah proses memandang itu sendiri. Ya, terima kasih. Lanjut Pak Bil. Next ya. Next ya. Nah, jadi dalam pengertian saya, memandang itu punya dimensi, ukuran yang lebih besar daripada melihat. Kalau melihat, seperti yang sudah saya sempat ungkapkan tadi, dia syaratnya mungkin dia hanya butuh prasyarat ada objek, ada cahaya, dan ada mata. Sehingga kita bisa melakukan
melihat itu sendiri. Tapi memandang dia punya rangkaian proses yang berbeda. Dia punya analisis di belakangnya. Dia berusaha untuk mengartikan, memahami, memaknai di belakang itu. Jadi sebetulnya proses memandang dan melihat ini menurut saya memandang itu punya spektrum yang jauh lebih luas daripada melihat itu sendiri. Next, Pak. Nah, pengertian saya tentang memandang adalah seperti ini. Memandang bagi saya adalah menyatakan perbuatan memperhatikan objek dalam waktu yang agak lama dan dengan arah yang tetap. Jadi seperti tadi ya, pelukis di abad pertengahan yang mencoba untuk memahami jarak dan dimensi dari gunung, perspektif dari gunung itu, atau seperti orang-orang pengunjung galeri atau museum tadi yang dia berdiri memaku dengan jarak yang spesifik dengan lukisan yang dia hadapi. Tapi perbuatan itu melibatkan emosi. Dia melibatkan satu kerja batin untuk mencoba untuk memahami, memaknai dari apa yang dia hadapi. Dan memandang adalah sebuah pengamatan terukur dan melibatkan rasa ingin tahu. Jadinya tanpa adanya rasa ingin tahu, dia tentu tidak punya endurance atau kesabaran yang cukup untuk mencoba mengulik atau mencerna objek apa yang dihadapi. Jadi menurut saya rasa ingin tahu ini jadi dasar yang sangat penting dan tentu saja dia ada proses pengamatan yang terukur atau proses analisis di situ. Ya. Okay. Next. Nah, ini Ini cerpen yang saya baca saat SMP dan kemudian melekat di benak saya sampai hari ini. Ini adalah cerpen dari Ahmad Tohari, judulnya Mata yang Enak Dipandang. Jadinya ceritanya tentang ini berkisah tentang dua orang pengemis gitu ya yang berteman. Dan di sini ada satu kata-kata yang akan saya kutip gitu ya. Sudah kubilang, aku puluhan tahun jadi pengemis. Kata teman-teman yang melek, jadinya orang yang ngomong ini sebetulnya matanya itu setengah buta gitu. Dia nggak bisa melihat dengan jelas dan ketika dia berjalan, dia harus dibantu dengan temannya ini dan dia punya tongkat untuk berjalan gitu. Sudah kubilang, aku puluhan tahun jadi pengemis. Kata teman-teman yang melek, mata orang yang suka memberi memang beda. Tidak galak. Ah, betul. Itu dia. Dari tadi aku mau bilang begitu, Tarsa. Kamu betul. Mata orang yang suka memberi tidak galak. Mata orang yang suka memberi, kata teman-teman yang melek, enak dipandang. Ya, aku kira betul. Mata orang yang suka memberi memang enak dipandang. Tarsa nyengir. Ada suara gemuruh dan bunyi rem logam yang menggurat telinga. Kereta masuk. Aku akan kucari penumpang-penumpang yang matanya enak dipandang. Ayo Kang Mirta, kita jalan. Mirta tidak sedikit pun bergerak. Sudah kubilang kali ini aku malas. Apa kamu lupa? Kereta yang baru datang. Kereta utama bukan? Kita tidak akan bisa masuk kereta seperti itu. Ngemis lewat jendela pun payah. Tunggu saja, nanti kereta kelas 3. Nah, jadi di sini sebetulnya kita bisa melihat ya satu percakapan yang cukup menarik ini bagi saya ya. Jadinya sebetulnya mata yang enak dipandang, memandang mata para calon pemberi ini itu membutuhkan pengamatan, membutuhkan kecakapan karena Mirta ini kan dia setengah buta ya. Dia nggak bisa sebetulnya melihat. Tapi kata teman-teman yang melek, kata teman-teman yang punya literasi tentang itu, mata mereka itu enak dipandang. Dan nggak hanya sekedar melek, tapi mereka juga punya pengalaman. Jadinya si Mirta ngomong, aku puluhan tahun jadi pengemis. Jadi sebetulnya cara memandang, seni memandang itu sebetulnya akan bertambah terus seiring dengan
praktek yang kita lakukan seiring dengan pengalaman yang kita miliki dan pengalaman hidup terutama ya, pengalaman hidup yang kita miliki, dan tentu saja dia butuh perangkat-perangkat tertentu untuk bisa memandang dengan baik, yaitu butuh melek gitu, butuh punya satu instrumen yang dikuasai. Ini menurut saya jadi satu gambaran yang cukup menarik gitu ya tentang apa yang ingin saya sampaikan, bahwasanya ya proses memandang itu seperti ini gitu, dan di luar itu sebetulnya ada emosi, ada empati yang muncul di situ. Jadi memandang ini urusannya bukan sekedar satu dan kosong, tapi dia ada rasa di situ, dia ada perhitungan-perhitungan halus yang dibentuk seiring waktu dengan pengalaman. Ya, next. Nah, jadi secara umum bagi saya memandang itu dia bisa saja mengamati, dia juga bisa berarti mencermati, tapi yang pasti memandang itu butuh titik berdiri. Dia butuh satu standpoint dari orang yang memandang ini, sehingga dengan standpoint itu dia punya perspektif. Anda bisa bayangkan kalau misalkan kita masuk ke satu ruangan, posisi berdiri kita, misalkan kita masuk ke satu galeri gitu ya, posisi berdiri kita itu akan memberikan kita perspektif yang berbeda ketika kita berdiri di titik yang lain gitu. Komposisi benda-benda itu tetap, tapi begitu kita berdiri di titik yang berbeda, itu kita lantas punya pemandangan satu komposisi benda yang berbeda di ruangan itu gitu. Nah, itu menurut saya juga, saya pikir memandang itu kita butuh titik berdiri, seperti tadi ya pelukis di zaman pertengahan yang mencoba untuk mengobservasi gunung, butuh titik berdiri. Memandang itu juga memerlukan intensitas, jadinya Anda tidak bisa melakukan memandang dengan sekilas. Jadinya memandang itu memerlukan waktu dan intensitas, karena pemahaman itu akan dibangun dengan waktu itu, dengan intensitas kita itu. Terus memandang itu juga memunculkan visi dan pertanyaan gitu. Jadi memandang itu sebetulnya tidak hanya berhenti di bendanya saja, tapi dia mungkin bisa bisa melihat apa yang akan datang dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya. Jadi ada satu proses kritisisme di situ, ada satu proses berpikir di situ. Memandang juga bagi saya membutuhkan kesadaran. Kita sadar betul kita menghadapi apa dan kenapa kita menghadapi itu. Lalu dia juga perlu melibatkan empati, dan dia mensyaratkan pemihakan dan pengalaman. Tanpa pemihakan dan pengalaman, saya pikir juga proses memandang ini jadi tidak maksimal gitu. Pemihakan yang saya maksud, ya kita berada di dunia yang tidak tidak tunggal gitu ya. Kita berada di dunia yang memiliki spektrum, dan titik berdiri di spektrum mana, pemihakan itulah yang membuat kita juga melihat atau memandang dunia dengan cara yang berbeda. Next. Nah, ini saya mau bercerita kalau tadi tentang gunung ya, dan bagaimana cara saya melihat gunung itu kemudian berubah karena saya diajari oleh om saya itu yang pelukis. Nah, ini beda lagi. Jadinya saya mau bercerita tentang Pak AR. Pak AR ini adalah guru fisika saya pada saat saya SMP. Dia dia guru yang saya sukai gitu. Dia jenaka, cara dia menjelaskan banyak hal gitu sangat unik ya. Makanya saya dekat dengan dia. Suatu saat sekolah kami sedang melakukan dharma wisata ke wilayah pantai gitu. Dan setelah makan malam, beberapa murid yang dekat dengan beliau kemudian berkumpul gitu. Lalu beliau bercerita, saat itu langit cerah, jutaan bintang bisa terlihat dengan mata telanjang ya. Nah, Pak AR ini juga sebetulnya adalah guru yang dia seorang penghobi astronomi. Jadinya dia adalah orang yang membawa pengaruh di sekolah kami untuk
orang-orang itu suka sama astronomi. Dia yang mengusulkan ke sekolah untuk memiliki teleskop amatir ya eh, pada saat itu. Nah, eh, saat itu saya ingat sekali Pak Air tuh cerita tentang bagaimana sebetulnya kita bisa memahami banyak hal dengan cara kita memandang bintang di langit gitu, dengan cara kita memandang langit malam dan bintang-bintang itu sebetulnya kita bisa bisa memahami banyak hal. Ketika kita memandang langit malam dan kita memandang bintang-bintang, itu kita bisa imajinasi kita bisa berkelana kemana-mana dan bintang yang seolah acak ini sebetulnya kan punya pola ya. Dia dia punya pola, dia punya waktu juga. Makanya itu kenapa para pelaut atau para petani di masa lalu itu mengandalkan bintang untuk menghitung waktu, untuk menghitung jarak, untuk menghitung koordinat gitu ya. Dari langit malam yang tampaknya abstrak ini penuh dengan cipratan-cipratan cat berwarna putih ini, sebetulnya kita bisa mendapatkan banyak informasi gitu. Bisa mendapatkan banyak banyak hal gitu. Dari hal yang sifatnya sangat praktis seperti menghitung waktu musim tanam, menghitung jarak sampai bahkan memahami koordinat sampai pertanyaan-pertanyaan yang sangat filosofis kayak misalkan siapa kita, kenapa kita hidup di dunia, terus habis itu siapa yang menciptakan bintang-bintang ini, kenapa cahaya bintang ini muncul di malam hari dan sebagainya dan sebagainya. Jadinya dari persoalan memandang yang tampaknya abstrak dan remeh ini sebetulnya kita bisa mendapat banyak hal. Nah, saya pikir disitulah Pak AR ini memberikan saya pemahaman yang lain tentang proses memandang itu sendiri gitu. Jadinya saya pikir setelah om saya, selanjutnya Pak AR ini adalah guru memandang saya yang kedua gitu. Dia sampai hari ini kata-kata dia di malam itu di pantai itu terus terngiang-ngiang di kepala saya gitu. Bagaimana sebetulnya urusan memandang ini bisa menjadi sangat kaya dan informatif gitu. Dari hal yang tampaknya sangat abstrak dan acak seperti ini. Ya, lanjut. Nah, ini salah satu lukisan yang sangat legendaris gitu ya, sangat menarik juga buat saya gitu. Dibikin sama Magritte, seorang pelukis surrealis ya dari Belgia. Ini lukisan dia yang berjudul Clairvoyance. Si Magritte menggambarkan diri dia sendiri gitu ya saat melukis. Jadi ini Magritte dia menggambar dirinya sendiri seolah-olah saat melukis dan dia menghadapi sebutir telur yang ada di meja gitu ya. Tapi bukan telur yang ia gambar, melainkan adalah burung. Dari situ mungkin kita bisa mengandai-andai dan berpikir gitu ya. Bahwasanya sebetulnya apa yang dihadapi ini adalah telur burung. Dan dia tidak memandang telur ini sebagai sebuah telur, tapi karena dia melakukan proses memandang, dia juga bisa memikirkan kira-kira telur ini bisa berkembang seperti apa. Telur ini bisa ketika dia menetas, burung seperti apa yang bisa muncul dalam telur ini. Jadinya persoalan memandang itu saya pikir juga tampil secara simbolik dalam lukisan ini. Apa yang kita hadapi, realitas apa yang tampak di depan mata kita, dengan memandang, dengan melakukan proses memandang itu sendiri, kita kemudian bisa maju sekian langkah, bisa mundur sekian langkah dari realitas tersebut gitu. Di sini saya pikir Magritte sangat dahsyat ya dalam mencoba untuk menggambarkan proses memandang itu sendiri. Memandang itu tidak pernah mudah kalau misalkan kita hanya melihat oh ya telur gitu kan. Tapi ketika ada proses memandang di situ, dia bisa maju atau mundur seenak hati dia. Ada imajinasi yang bermain di situ, ada satu proses yang visioner di situ juga. Bagi saya ini lukisan yang sangat menarik dan
wah ya ini yang menarik gitu. Next. Nah, ini juga karya Magritte yang sangat terkenal. Magritte karyanya menurut saya cukup magis ya. Kok bisa ya orang mikir kayak gitu gitu. Dia sebetulnya tidak dididik sebagai seorang pelukis, tapi kemudian di satu titik masa dalam hidupnya kemudian dia belajar melukis dan kemudian lukisannya menjadi berpengaruh bagi banyak orang. Ini lukisan Magritte yang lain judulnya adalah The Treasury of Images, atau yang biasa dikenal orang This is not a pipe. Jadinya dia dalam kanvas ini dia menggambarkan satu objek gitu, objek cerutu. Tapi kemudian dia menulis di bawahnya gitu ya dengan bahasa Prancis. Ini bukan cerutu gitu. Jadi terus orang apa ya? Ketika melihat ini kemudian kita terbiasa ketika melihat sebuah benda terus kemudian kita mencoba untuk memahami benda itu dengan alam bahasa kita gitu. Kita melihat HP, ya ini kita melihat gambar HP terus kita memahami ini HP gitu. Kita melihat foto apa namanya saudara kita, adik kita gitu terus ini adik gitu. Tapi sebetulnya Magritte bergerak lebih jauh karena dia mencoba untuk mengambiarkan pemahaman kita tentang hubungan antara image dan teks, bahwasannya apa yang tampak digambar sebagai objek tertentu, dia bukanlah objek itu sendiri gitu. Dia adalah representasi dari objek itu gitu. Dan bagaimana rumitnya hubungan antara bahasa dan visual itu juga perdebatannya salah satunya muncul dari dari lukisan ini ya. Ini buat saya juga saya pikir ini adalah proses yang unik ya dari seorang Magritte dalam memandang pipa dan bahasa gitu, yang tampaknya remeh sekali, tapi kemudian ketika Magritte jadikan sebuah karya, itu tidak seremeh yang kita bayangkan sebelumnya gitu. Nah, di titik inilah sebetulnya Magritte mencoba membalikkan pandangan kita tentang apa itu gambar, apa itu representasi, apa itu objek, apa itu teks, apa itu bahasa, dan sebagainya. Nah, saya pikir ini adalah keajaiban dari seni rupa ya. Seni rupa itu yang bikin saya tertarik ya karena ini. Banyak sekali sebenarnya karya-karya yang yang kemudian ketika kita melihat dan mencoba memahaminya, terus kemudian bayangan kita tentang realitas dunia itu dibolak-balikkan 180 derajat gitu. Nah, itu yang buat saya juga cukup bersyukur ya bekerja sebagai seorang kurator karena saya bekerja dengan seniman, di mana seniman itu saya anggap sebagai satu spesies unik yang mereka itu punya cara pandang terhadap dunia itu sangat unik juga gitu. Jadi ketika saya ngobrol sama seniman gitu ya, seringkali pandangan-pandangan personal mereka terhadap dunia itu membuat saya berpikir ulang gitu. Oh iya bisa juga sih ya mikir kayak gitu gitu. Nah, itu yang kemudian saya merasa bersyukur bisa bisa mendalami atau mencoba hidup sebagai seorang kurator yang itu kemudian membuat saya bertemu dengan banyak seniman yang dengan obrolan-obrolan dengan seniman itu kemudian pemahaman saya tentang dunia itu kemudian pandangan-pandangan saya tentang dunia itu diacak ulang gitu. Itu salah satu keuntungan atau keistimewaan yang saya dapatkan sebagai seorang kurator. Next. Nah, ini juga masih karya lukis, ini kita mundur ke belakang, tahun abad ke-17 ya. Diego Velázquez, seorang seniman Portugis kalau nggak salah, yang sangat terkenal dan legendaris gitu, dia pelukis raja, dan ini salah satu karya dia sebelum meninggal gitu, Las Meninas. Di gambar ini juga urusan memandang itu jadi sangat kompleks. Kalau misalkan kita lihat di lukisan ini saya crop ya, sebetulnya lukisannya itu bentuknya vertikal gitu. Tapi kemudian saya temukan satu bentuk crop yang menurut saya cukup cukup representatif dan diterangkan. Jadi kemudian objek-objeknya terlihat lebih jelas. Karena di lukisan aslinya objeknya lebih buram dan intensitas warna hitamnya jauh lebih pekat gitu. Nah, di lukisan ini sebetulnya
sangat menarik. Ini jadi perdebatan selama puluhan atau bahkan ratusan tahun gitu ya, tentang sebetulnya objek dari lukisan ini tuh sebetulnya yang mana gitu. Kalau misalkan kita lihat sekilas dari objek ini, lukisan ini, itu sebetulnya objek utama itu ada di anak raja ini ya, si ratu kecil ini ya, yang sedang dibujuk atau didandani ini. Tapi di sini juga si Velázquez itu tampil sebagai sosok pelukis di bagian kiri ya. Dia seolah-olah sedang memegang palet dan kuas lukis, memandang kita, si penonton gitu ya. Nah ini menurut saya juga menarik karena ada beberapa objek dalam lukisan ini yang kemudian menatap langsung ke mata si penonton ya. Jadi seolah-olah kita menonton lukisan ini, tapi kita ditonton balik gitu. Kita dipandang balik oleh objek lukisan yang kita pandang. Lukisan ini sangat menarik karena sebetulnya si Velázquez itu mencoba untuk menggambar raja dan ratu ya. Di mana raja dan ratunya? Kira-kira di mana Pak Bil? Raja dan ratunya Pak Bil? Wah, raja dan ratu ini ya. Kayaknya di belakang deh. Di mana Pak? Itu? Ya, paling belakang. Oh ya, raja dan ratunya itu hampir benar di belakang, tapi di kaca Pak. Di kaca, oh ya betul. Berarti di depan berarti ya. Jadi raja dan ratunya itu sebetulnya seolah-olah raja dan ratunya itu sedang dilukis oleh Velázquez. Terus kemudian bayangan raja dan ratu itu tampak dalam kaca di objek yang paling belakang. Jadi seolah-olah si penonton yang memandang lukisan ini itu menjadi raja dan ratu yang kemudian melihat segala pemandangan ini di depan mata mereka. Oh, oke. Jadi bisa dibayangkan ya rumitnya lukisan ini ya. Jadinya ini lukisan yang menurut saya cukup dahsyat gitu ya, sangat dahsyat, yang kemudian membolak-balikkan posisi si pemandang. Sebetulnya kita ini adalah penonton ataukah objek gitu. Kita ini orang yang memandang lukisan atau kita orang yang dipandang oleh lukisan gitu. Itu menurut saya cukup rumit gitu dalam karya ini ya, karena kita berada tepat di posisi raja dan ratu yang sedang dilukis oleh Velázquez. Yang seolah-olah di hadapan kitalah segala sesuatu dramaturgi ini ya atau pengadeganan ini tuh muncul gitu. Ini keajaiban karya seni di sini sih menurut saya. Jadinya banyak sekali karya-karya yang kemudian membuat kita tuh berpikir ulang tentang posisi kita, kepercayaan kita tentang dunia, pandangan kita tentang realitas gitu dan sebagainya. Itu yang kemudian membuat saya kemudian jatuh cinta kepada dunia ini. Lanjut Pak. Nah ini guru memandang saya yang terakhir gitu, karena saya kan proses belajarnya masih jalan terus ya. Dan seiring waktu saya menemukan guru yang lain, dan ini adalah guru mutakhir saya. Karena mungkin saya nanti di perjalanan juga akan menemukan guru-guru yang lain dalam memandang gitu. Dia bernama Hadi Purnomo, baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu di Sumba. Dia seorang perintis kajian antropologi visual dan etnofotografi di Indonesia. Saya belajar atau nyantrik ke dia dari 2014 sampai dia meninggal 2020 kemarin. Jadi mungkin sekitar 6 tahun atau mungkin 5 tahun saya belajar dari dia tentang visual antropologi, dan tentu saja pandangan-pandangan dia membantu atau mempengaruhi saya dalam memandang banyak hal gitu. Nah, salah satu ucapannya dia yang paling saya ingat gitu ya, itu ketika awal-awal saya sedang belajar ke dia, itu seperti ini. Di lapangan kamu nggak bisa milih momen. Yang kamu bisa itu cuma menentukan sudut pandang. Jadinya ungkapan ini sebetulnya muncul dari praktek dia selama bertahun-tahun sebagai visual antropolog yang berkutat dengan kenyataan di lapangan. Dan dengan kamera atau dengan kamera foto atau kamera film,
Dia berusaha untuk mencatat, mendokumentasikan kenyataan yang terjadi di depan dia sebaik-baiknya. Masalahnya ketika dia turun ke lapangan, dia menghadapi momen-momen kultural di hadapan dia gitu ya, itu dia nggak bisa milih momen karena momen itu bergerak dengan fasenya sendiri, dengan intensitasnya sendiri, dengan logikanya sendiri. Sementara dia sebagai pendatang, perekam, pendokumentasi gitu ya, dia hadir di situ sebagai lian dan dia nggak punya daya, nggak punya kuasa untuk mengatur segala hal yang terjadi di depan mata dia. Yang dia punya hanya kamera dan yang dia bisa lakukan hanya menentukan sudut pandang. Jadi ketika ada satu upacara budaya tertentu, kemudian sebuah arak-arakan terjadi gitu ya, di antara di antara ribuan atau ratusan manusia itu kemudian Hadi Purnomo harus menentukan kira-kira aku harus mengambil gambar dari mana. Yang dia bisa lakukan cuma itu karena dia nggak bisa kemudian mengorkestrasi ratusan atau ribuan orang itu untuk mengikuti kemauan dirinya dia sebagai seorang fotografer atau videografer gitu ya untuk mendapatkan gambar yang indah. Dari situlah kemudian batasan antara apa yang indah, apa yang estetik dan tidak itu kemudian harus dipikirkan ulang gitu. Kecuali berbeda dengan sutradara-sutradara atau fotografer yang dia bekerja di ruang tertutup ya, di studio gitu, yang dia punya kuasa untuk mengatur cahaya, pengadeganan dan sebagainya. Itu mungkin kuasa dia jauh lebih besar gitu. Tapi ketika Anda bekerja sebagai seorang visual antropolog, itu Anda tidak bisa melakukan apapun kecuali Anda berusaha untuk memahami kecepatan penduduk lokal dan berusaha untuk mengikuti segala ritual itu, kemudian Anda hanya bisa menentukan sudut pandang dari jalinan acara itu gitu. Nah, itu buat saya juga cukup menarik bagaimana sebetulnya dalam banyak hal di di hidup kita, apa yang kita hadapi gitu ya, kita nggak bisa memilih momen. Momen suka atau momen duka itu datang silih berganti. Yang bisa kita lakukan cuma menentukan sudut pandang. Kita mau seperti apa gitu kan. Ini buat saya juga salah satu bentuk cara memandang atau seni memandang yang lain gitu. Yang saya pikir yang itu salah satu apa ya, sumbangsih dia ya bagi pemahaman saya tentang bagaimana cara memandang apa yang sebaiknya dilakukan ketika kita menghadapi momen-momen yang tidak bisa kita pahami gitu. Next, Pak. Nah, ini saya akan memberikan satu contoh gitu ya, bagaimana untuk memahami lebih jauh tentang apa yang dikatakan oleh Pak Hadi Purnomo ini tadi. Misalnya kita datang ke sebuah desa adat gitu ya. Ini kebetulan saya mencomot foto desa Ngada di Flores. Yang kita hadapi tentu adalah sebuah desa dengan komposisi arsitektur yang menarik, terus mungkin juga aktivitas penduduk yang luar biasa ya dalam yang tentu saja berbeda dengan apa yang kita hadapi sehari-hari gitu di tempat tinggal kita gitu. Nah, ketika kita masuk ke dalam suasana seperti ini, itu kemudian kita dihadapkan pada momen yang terberi gitu kan. Momen ini nggak bisa kita tata ulang, kita atur atau kita minta kita custom gitu nggak bisa. Ini momen yang terberi gitu. Yang bisa kita lakukan adalah menentukan sudut pandang. Kita datang ke sini, apakah kita akan memandang sebagaimana seorang antropolog, atau sebagai seorang arsitek, atau sebagai seorang psikolog gitu ya, atau sebagai seorang sastrawan, atau sebagai seorang turis. Karena sudut pandang yang kita tetapkan itu akan menentukan apa yang akan kita dapat sepulangnya dari desa Ngada gitu kan. Ketika kita datang ke desa Ngada lalu kita menggunakan sudut pandang sebagai seorang antropolog, ya tentu saja mungkin perhatian kita akan sangat berbeda dengan ketika kita datang ke desa Ngada dengan membawa sudut pandang sebagai seorang seniman gitu atau sebagai seorang sastrawan. Itu tentu saja akan sangat berbeda sudut pandangnya. Bentar Bapak lagi. Bentar ya. Jadinya menurut saya
itu adalah apa ya, ilustrasi dari ilustrasi yang mempermudah apa yang dikatakan sama Pak Hadi tadi. Ini momen yang terberi dan yang kita bisa lakukan adalah menentukan sudut pandang. Kita mau memiliki standpoint sudut pandang seperti apa. Bagaimana cara kita memandang ngada itu akan menentukan apa yang kita akan bawa pulang. Nah, masalahnya ini yang perlu kita diskusikan bersama. Setelah adanya handphone gitu ya, setelah handphone memiliki kapasitas untuk kamera yang makin canggih setiap hari, lalu ada platform-platform seperti Instagram, sosial media, Facebook dan sebagainya, lantas kita sebetulnya terbiasa untuk memandang diri kita sendiri gitu. Jadi seolah-olah kita menjadi objek yang selalu kita pandang terus-menerus. Makanya kita dalam praktik kita fotografi gitu, ketika kita masuk ke ngada sebagai seorang turis katakanlah, maka yang tampil dalam foto-foto kita, apa yang kita ambil di foto-foto kita itu kebanyakan ya diri kita sendiri, wajah kita sendiri gitu kan. Sementara kita tidak memandang masyarakat yang hidup di situ, arsitekturnya seperti apa, bagaimana cara mereka hidup dan sebagainya. Lantas apa yang kita bawa pulang? Ya diri kita sendiri gitu. Karena kemudian kita menjadi objek yang kita pandang terus-menerus dan kita melihat dunia, karya seni, desa adat itu sebagai background, sebagai latar belakang bagi eksistensi diri kita gitu. Nah, itu buat saya juga cara memandang yang lain gitu. Apakah benar kita saat ini hanya mampu untuk memandang diri kita sendiri? Dan apa artinya itu? Kenapa kok hari ini kita seolah-olah memandang diri kita sendiri itu menjadi sangat penting gitu? Itu bisa kita diskusikan belakangan. Next. Nah, ini juga salah satu contoh yang menarik. Ini adalah pelukis maestro kita ya, Affandi. Dan Pak Hadi, guru saya dekat dengan Pak Affandi ini karena dia sempat membuat satu dokumenter yang cukup intens dengan Affandi. Dia menghabiskan 1,5 tahun hidup bersama Affandi untuk mempelajari, mengobservasi bagaimana cara Affandi melukis. Saat kita memandang lukisan Affandi seperti ini, apa yang ada di pikiran kita? Mungkin kalau misalkan kita nggak tahu kalau ini yang menggambar Affandi, itu yang kita pahami adalah, wah ini lukisannya kok elek banget ya gitu. Lukisannya kok kayak anak TK ya gitu. Jadinya seolah-olah ini adalah lukisan yang tidak beraturan, tidak sesuai kaidah, tidak memiliki komposisi yang baik gitu ya. Tapi kenapa dia bisa berharga sangat mahal gitu? Kenapa dia kemudian dia sangat berpengaruh bagi pelukis-pelukis lain di era dia maupun di bawah dia? Kenapa kemudian dunia mengakui Affandi? Pak Adi suatu saat cerita bagaimana sebetulnya Affandi melukis atau bagaimana cara kita melihat lukisan Affandi sebetulnya harus masuk ke dalam bagaimana cara Affandi memandang dunia. Dengan cara itulah kita memandang lukisan-lukisan ini gitu. Jadinya Affandi ini adalah orang yang sangat produktif untuk melukis wajahnya dia sendiri. Dia punya ribuan atau ratusan lukisan yang bergambar wajah dia sendiri gitu. Dan lukisannya ya seperti itu, mendekati abstrak begitu ya, lelehan-lelehan tintanya, coretannya tidak beraturan dan sebagainya. Affandi tidak pernah menggambar potret dirinya itu sebagai sosok yang ganteng atau yang mulus gitu ya. Kalau sekarang kan kita dengan adanya fitur-fitur filter-filter ya di kamera HP kita, itu kan kemudian kita seolah-olah menjadi terobsesi dengan kulit yang halus, filter yang makin ganteng dan sebagainya. Nah, Affandi tidak pernah melakukan itu. Coretannya kasar, guratannya juga liar, karena dia memandang hidup itu sebagai sebuah kutukan, kalau kata Pak Hadi. Jadinya bagaimana Affandi melihat hidup itu adalah sebagai istilahnya samsara ya. Dia adalah kutukan. Kita hidup di dunia ini sebagai satu penebusan dosa gitu ya. Sehingga kemudian yang hadir di dunia itu adalah kesakitan, keburukan, kematian dan sebagainya. Yang satunya itu Affandi menggambar objek bunga matahari.
kalau misalkan kita lihat foto lukisan-lukisan bunga matahari biasanya itu kan bunga matahari yang penuh dengan vitalitas, penuh dengan dia merekah sempurna gitu ya, terus bermandi cahaya matahari dan sebagainya. Tapi yang digambar oleh Affandi di sini bukan bunga matahari yang seperti itu, justru bunga matahari yang seolah-olah dia tersiksa dengan sinar matahari yang begitu kuat intensitasnya. Lalu dia menjadi loyo, dia menjadi sangat tersiksa gitu, kepanasan barangkali. Itu yang bisa kita tangkap dari lukisan-lukisan Affandi. Jadi bagaimana kita memahami lukisan Affandi, tentu saja kita harus salah satunya masuk dengan kacamata Affandi dalam memandang dunia. Ya, bagi Affandi, dunia ini ya penuh dengan siksaan, dunia ini adalah penebusan dosa gitu. Makanya kemudian yang hadir adalah ekspresi-ekspresi yang seperti ini. Itu cara pandang Affandi yang menentukan estetika lukisannya. Lanjut, Pak. Nah, ini salah satu kutipan yang saya sukai. Ini kutipan yang juga sering dikutip sama kelompok musik The Doors ya. Jadi kenapa nama bandnya The Doors itu karena vokalisnya suka sama kutipan ini yang dibuat oleh William Blake. Jadinya William Blake ngomong seperti ini, ketika pintu persepsi dibersihkan, semua orang memiliki persepsi, dan ketika pintu-pintu persepsi itu dibersihkan, maka semua objek, semua benda yang hadir itu akan memunculkan diri, akan menampakkan diri sebagai sesuatu yang infinite gitu, yang tidak terbatas. Seperti bagaimana tadi Magritte memandang telur ya. Telur bagi Magritte ya bukan telur gitu. Telur bagi Magritte ya bisa jadi itu adalah burung gitu. Satu objek dia bisa menjadi apapun bagi orang yang persepsinya sudah bersih ya. Tapi bagi orang yang mengunci dirinya sendiri, yang menutup dirinya sendiri dari kemungkinan-kemungkinan itu, segala sesuatu yang tampak di depan dia, itu kemudian dia melihat seluruh hal itu dari dari celah-celah sempit di gua persepsinya sendiri gitu. Jadi dia nggak punya satu pandangan yang luas, dia pandangannya hanya sempit dan fragmentatif gitu. Sebagaimana yang terjadi hari ini ya di kebanyakan kita. Ketika kita sudah mendapatkan satu banjir informasi, banjir simbol, yang terjadi di persepsi kita kok justru menyempit ya. Kok seolah-olah kita tuh terfragmentasi dalam gua-gua pemahaman kita sendiri, sehingga kemudian kita melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang sempit, dan kita menafsirkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita percaya sendiri gitu. Nah, makanya saya pikir urusan pandang memandang itu juga urusan bagaimana kita membersihkan batas-batas persepsi yang barangkali juga memenjarakan pemahaman kita terhadap segala sesuatu gitu. Makanya terus bagi saya ini apa yang ditulis oleh William Blake gitu ya sangat reflektif dan masih penting sampai hari ini. Makanya saya berpikir apa yang kita lihat dari satu hal barangkali itu bukan kondisi aslinya gitu. Kita perlu berusaha lebih keras lagi dalam memahami lapisan-lapisan makna di balik objek yang kita hadapi. Next, Pak. Nah, ya pertanyaan terakhir tentu saja pertanyaan bagi kita semua ya. Lantas kemudian apakah persoalan memandang ini hanya untuk memandang objek, hanya untuk memandang sesuatu yang tangible gitu ya, yang berwujud, tapi mungkin kita juga bisa meluaskan perihal memandang ini untuk sesuatu yang lebih luas lagi. Bagaimana sih kita memandang dunia gitu, bagaimana kita memandang kebenaran, bagaimana kita memandang sejarah, bagaimana kita juga memandang atau memvisikan masa depan. Next. Ya, terima kasih Pak Bill. Luar biasa. Ini Mas Ayos, boleh jujur nggak Mas Ayos? Ya, halo. Boleh jujur nggak? Boleh. Silakan Pak Bill. Seandainya saya melihat lukisan dari Magritte lalu Velasquez,
itu saya masih lihat, oh biasa aja tuh. Jadi saya akan lewatin aja itu lukisan-lukisan itu. Iya, Tapi iya, setelah iya. Mas Ayas jelaskan baru saya mengerti, oh iya ya ternyata ada sesuatu di balik itu. Ada story di balik itu. Lalu ya saya boleh buat kesimpulan bahwa selama ini saya melihat tapi tidak melihat sebetulnya. Itu kesimpulan saya pribadi. Jadi setelah Mas Ayas jelaskan satu persatu, baru saya menyadari ternyata ada banyak hal menarik di sekitar saya yang saya abaikan begitu saja karena tidak punya semacam kesabaran untuk melihat sesuatu. Karena dari sebelumnya saya bilang ada ketenangan, ada kesabaran, lalu ada ingin tahu dan segala macam. Nah, Mas Ayos ini luar biasa dan saya yakin teman-teman pasti punya stok pertanyaan untuk Mas Ayos ini. Nah, rekan-rekan sekalian, kita berikan kesempatan sesi pertama untuk pertanyaan. Rekan-rekan boleh angkat tangan, lalu akan host akan tunjukkan, lalu rekan-rekan boleh sampaikan pertanyaannya. Jangan sulit-sulit ya. Yang mudah-mudah saja. Oke, oke. Nah, ini dari Mary. Siapa itu? Bisa angkat tangan, nanti kelihatan dari hostnya akan mengatur siapa yang diberikan kesempatan. Itu ada pertanyaan Pak Bil dari Mbak Mary. Silakan Mbak Mary, diberi kesempatan dulu oleh host, nanti host akan sampaikan. Mbak Mary bisa klik angkat tangan, bisa ketahuan. Oke, sudah ada pertanyaan dari Mbak Mary tadi. Selain Mbak Mary, ada lagi pertanyaan? Oke. Iya. Sebelum ke Mbak Mary, Mas Ais, pertanyaan Mas Ais dulu. Ada dari Mas Rojil nih. Oke. Ya, mungkin ke host bisa ke ini. Rojil, Mas Rojil. Mas Rojil nih kayaknya selalu susah nih buat untuk dijawab ya kayaknya ya. Nggak usah dijawab lah Mas Rojil nih. Kalau kita bisa ngopi ya guys ya. Bisakah dikasih kesempatan biar mereka? Halo ya. Mas Rojil. Mas Rojil bisa nyalakan dulu videonya. Oh iya. Kok nggak ada ya di sini? Oh belum ya? Atau langsung saja nggak apa-apa kan? Langsung aja. Ya. Silakan. Ini kan terkait dengan sudut pandang. Nah, kalau kita melihat gambar atau melihat apapun itu pasti tidak bisa kita hilangkan apa yang dinamakan tafsir. Dan kemudian tafsir itu berbagai macam gitu kan. Akan menjadi hal yang liar dalam konteks penafsiran pada saat ini. Nah, bagaimana mengaitkan sudut pandang ini dengan hiperrealitas yang saat ini terjadi atau dalam konteks post-truth. Nah, bisa jadi kalau sudut pandang itu terlalu liar itu juga mungkin seni itu it's okay, tetapi dalam konteks seni dan kaitan konteks sosial masyarakatnya bagaimana ini menyikapi hal yang seperti itu? Oke. Susah nih, nggak usah dijawab nih kayaknya. Kita tanya sama ahlinya ini. Dia nggak bertanya tapi emang ngetes ini kayaknya. Enggak. Ini serius ini. Ya, makasih Mas Rojil atas. Ya, mungkin dijawab dulu ya Mas Ais itu sambil nunggu yang lain. Oke. Ini yang tadi pertanyaan Mbak Mary gimana Pak? Mary, sebentar. Mbak Mary bisa dinyalakan videonya, soundnya? Atau lewat teks aja ya mungkin ya, Pak? Oke. Enggak apa, Mas Ais jawab dulu ya Mas Rojil, nanti saya kembali ke Oke.
Ya, makasih Mas Rojil atas pertanyaannya yang saya pikir juga itu apa namanya agak susah ya buat dijawab. Tapi ya hari ini kita menghadapi ini ya apa namanya eh, menghadapi satu media di mana sebetulnya pembentukan realitas itu terjadi secara terus-menerus gitu kan. Kita kayak masuk ke lorong makna gitu ya, atau simulakra yang tanpa ujung gitu, yang kemudian satu gambar dengan gambar yang lain berpadu memunculkan apa namanya image baru dan makna yang baru, bersentuhan dengan teks itu memunculkan makna yang lain lagi dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Di tengah serbuan tanda dan simbol seperti itu, makanya tadi saya rasa kita juga perlu untuk punya apa namanya punya titik pijak, punya apa namanya standpoint. Makanya ketika memandang kita tuh nggak bisa memandang sambil lalu, karena ketika kita hanya melihat sambil lalu saja, lantas kemudian pemahaman kita nggak akan bisa mendalam, kita akan diumbang-ambingkan oleh data, fakta, simbol, realitas yang kita hadapi. Makanya saya dalam obrolan kita pada sore hari ini, kita membicarakan tentang memandang, bagaimana memandang itu membutuhkan intensitas, membutuhkan satu titik pijak, satu perspektif gitu ya, yang kemudian apa namanya membuat kita sebetulnya dalam menerima badai informasi atau yang disebut dengan Mas Rojil sebagai hiperrealitas itu tadi, itu kemudian kita 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 tidak terlalu terombang-ambing juga gitu. Karena memang agak riskan ya kalau hari ini kita lantas mengamini apa saja, mempercayai apa saja, itu kemudian kita seolah-olah jadi siapa saja gitu kan. Makanya saya pikir makanya personalitas, titik pijak, jarak itu penting. Jarak itu penting dalam proses memandang, karena selama kita nggak bisa menetapkan jarak, nggak bisa memiliki jarak dengan objek yang kita pandang, itu kemudian lantas kita menjadi terlalu dekat, kita hanya melihat satu objek itu hanya apa namanya hanya satu fragmen kecil dari gambaran besar yang dia miliki gitu. Makanya kemudian kita butuh jarak, kita butuh mundur, kita butuh intensitas, kita butuh ketenangan, titik pijak juga untuk kemudian berusaha untuk mengumpulkan itu tadi Mas, apa namanya? Realitas-realitas yang berhubungan, yang tampaknya acak tapi kemudian sebetulnya dia nyambung. Apa yang tampak sebagai noktah kecil sebetulnya ketika kita mundur itu dia bisa jadi punya gambaran besar gitu. Nah, itu yang saya pikir itu mungkin sikap yang bisa kita kembangkan ya dalam dalam mendayung, menavigasi diri di antara belantara realitas buatan yang hari ini kita hadapi gitu. Tapi itu pandangan saya sih. Mungkin Mas Rojil punya pandangan yang berbeda. Saya nggak tahu deh. Saya pikir ya kita menghadapi dunia ini dan kita harus bersiap-siap ya dengan apa yang hadir di depan mata kita yang dengan kecepatan yang nggak bisa kita ikuti seringkali gitu. Gitulah Mas Rojil. Aku nggak tahu lah. Kamu terserah mau percaya apa enggak. Ya, terima kasih Mas Rojil, Mas Ayos. Jauh. Tapi keren memang ini kan. Tapi memang keren ya. Kita juga sudut pandang di ruang Zoom ini dikonstruk oleh host. Karena kita hanya bisa melihat narasumber dan pemandu saja ini kan. Tapi menarik ini, saya perlu belajar juga nanti ya. Tapi itu urusan yang lain, nanti kita sama-sama belajar nyeting seperti ini karena orang lebih fokus akhirnya. Boleh. Terima kasih. Terima kasih Mas Rojil. Ya, kita ke Bu Mary dulu. Nanti disambungkan Bu Mary. Oke, silakan Bu Mary.
Oh, kayaknya kesulitan. Saya baca aja, Mas Ayos, pertanyaannya Ya. gini. Bagaimana Bapak melihat karya Sunflower dari Van Gogh? Oke, itu pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Mary. Saya pikir mungkin Bu Mary mempelajari karya-karya Van Gogh dan mungkin lebih banyak tahu daripada saya tentang karya-karya Van Gogh gitu ya. Tapi yang pasti Van Gogh dia menjadi salah satu milestone dalam sejarah seni Barat karena dia saat itu punya apa ya eksperimentasi dalam ini kan dalam teknis gitu ya dengan cara dia noktah-noktah kecil yang dia susun yang sangat impresionistik itu kemudian menjadi acuan atau memberikan satu satu bentuk cara ungkap baru dalam bagaimana pelukis menghadapi kanvas dan melihat realitas gitu. Saya pikir Van Gogh kalau di karya Sunflower itu sangat berbeda dengan bagaimana bunga mataharinya si Avandi yang tadi saya perlihatkan gitu. Di Sunflower-nya Van Gogh dia punya daya hidup yang jauh lebih terasa dibanding dengan bunga matahari yang digambar oleh Avandi. Tapi saya jujur saja tidak terlalu banyak memahami sejarah lukisan-lukisannya Van Gogh, walaupun saya saya pernah baca gitu bukunya sekilas bagaimana evolusi dia dari satu masa ke masa yang lain, kisah hidupnya dia gitu, tapi saya tidak secara spesifik mempelajari dan mengikuti karya-karya Van Gogh. Jadi mungkin pemahaman saya atas Sunflower mungkin tidak bisa seeksploratif yang Ibu bayangkan gitu. Saya agak ragu-ragu sih jawabnya karena saya memang tidak mendalami Van Gogh gitu. Mohon maaf Bu Mary sebelumnya. Mungkin Ibu punya perspektif atau pandangan yang bisa dibagikan di sini tentang Sunflower atau mungkin Starry Night? Oh ya, tadi kita sudah ke Bu Mary, tapi kayaknya mungkin ada gangguan dalam suara tadi. Nah, Mas Ayos, ini masih tentang dunia cara pandang ini. Saya ingin tanya Mas Ayos. Tadi Mas Ayos menjelaskan 2 pelukis dengan karyanya itu, apakah itu adalah hasil bacaan Mas Ayos atau cara pandang Mas Ayos terhadap karya itu? Misalnya tadi si siapa itu? Magritte lihat telur, lalu ada dia melukis burung itu, apakah bacaan Mas Ayos tentang karya itu atau Mas Ayos betul-betul ini tak pandangan Mas Ayos sendiri? Enggak sih, karena saya pernah baca tentang Magritte, saya pernah lihat pamerannya Magritte, saya pernah lihat karya itu, jadinya apa yang saya pahami itu adalah hasil dari itu tadi bacaan yang saya baca, terus habis itu karya yang pernah saya lihat kayak gitu-gitu sih Pak sebetulnya. Oke. Ya karena kalau tanpa penjelasan Mas jelas saya sendiri tidak paham itu. Iya, itu sangat bisa dipahami sih Pak. Makanya itu kemudian kenapa studi tentang sejarah seni atau art history itu banyak membantu kita untuk kemudian mengapresiasi karya-karya seni yang secara sekilas itu tampak membingungkan atau tampak tidak bermakna apa-apa gitu. Jadinya memang dalam memahami karya-karya seni semacam itu, kemudian kita dibantu salah satunya dalam kerja-kerja kuratorial itu dibantu dengan satu studi yang sudah dilakukan dalam kaitannya dengan sejarah seni atau art history itu, Pak. Itu sangat membantu sih dalam bagaimana memahami sebuah karya atau bahkan sejarah kekaryaan dari seorang seniman gitu. Karena seniman itu kadang di awal dia berkarir dia coraknya beda, terus nanti di tengah kehidupan, di tengah
karirnya dia punya satu corak yang lain lagi, di akhir hidupnya dia juga punya corak yang lain lagi. Jadinya kemudian seorang perupa atau pelukis atau seniman itu dia biasanya punya fase dalam hidupnya dia, ada beberapa hal yang kemudian mengubah pola pikirnya dia, pendekatan dia terhadap kekaryaan, terhadap seni rupa itu secara drastis gitu. Makanya kemudian studi-studi tentang art history itu sangat membantu dalam kita, para apresian gitu ya, atau misalkan kurator, kritikus untuk memahami kekaryaan seorang seniman. Gitu. Oke. Ya. Jadi maghrib ya? Ya. Oke, Mas Ayos. Kita masih nunggu beberapa pertanyaan lagi. Sambil menunggu, kita sebentar dulu. Maghrib. Ya. Oke. Gak apa. Kalau gitu kameranya saya matiin dulu ya, bentar ya. Iya, sebentar. Ya, nggak apa. Kita jeda sedikit ya, teman-teman. Nanti kita lanjut lagi. Nanti kalau Mas saya sudah siap, bisa nyalain video ya, Mas ya. Oke. Oke. Pak Bil, beritahu aja kalau misalkan sudah mau dimulai, kabarin. Oke. Ya, kita boleh mulai lagi? Mas Ayos? Ya. Oke. Ini dari Gus Ansori, lagi angkat tangan, bisa dipindahkan. Perusahaan, kok tanya ya? Halo Mas, apa kabar? Halo, Gusan, kabar baik? Kabar, iya. Aku itu nggak paham banget soal seni, serius. Ini jujur saja ya, ini aku mikir kalian ini lagi ngobrolin soal apa dan lain sebagainya. Menurut kami juga nggak tahu ini, Gus. Sebetulnya kami ngobrol apa ini sore ini, Gus? Yang ngomong aja sebetulnya. Tapi menurutku memang aku jadi tertarik dan punya pemikiran terkait dengan soal seni. Misalkan begini, Mas. Sorry kalau ini terlalu matematis ya. Mungkin kan misalkan sebuah karya seni yang dibuat oleh seseorang yang ia tumbuh dalam suasana dan kebatinan tertentu pada satu waktu, lalu for some reasons, mungkin 50 tahun, 10 tahun, atau 100 tahun kemudian, ia kemudian menyadari, aku salah aku menciptakan karya seni itu. Aku mau koreksi itu. Maksudku, saya tidak tahu, tetapi di dalam studi seni itu, biasanya apa yang terjadi? Apakah kemudian ya sudah itu dibiarkan aja, lalu kemudian kita bikin karya baru yang mengabrogasi begitu atau menganulir soal itu, atau kemudian modelnya seperti yang kemarin ketika ramai soal rasisme soal Henry Dunant dan lain sebagainya, terus kemudian George Mason University di Washington kemudian tiba-tiba mungkin karena malu sebuah ruangannya dinamakan oleh salah satu presidennya karena dianggap rasis, lalu kemudian itu di remove atau kemudian pelan-pelan digosok seperti itu. Nah, saya tidak tahu, tetapi bagaimana etika normatif ya? Etika normatif di dalam persenian menyangkut soal penganuliran kayak gitu. Itu satu, Mas. Yang kedua, saya hanya dengar 5 menit, 10 menit terakhir, Mas. Tapi yang saya tangkap itu saya menangkap betapa kemudian kita dididik
untuk menjadi lebih sabar dalam melihat. Misalkan Mas Ayas tadi ngomong, janganlah buru-buru, tarik nafas, ambil jarak, dan lain sebagainya. Tapi kalau cari pacar nggak bisa kayak gitu, Mas. Maksudku apa namanya? Bagaimana dengan konsep love at the first sight seperti itu? Mungkinkah? Ya, mungkinkah saya nggak tahu sejarahnya Louvre kayak apa, saya nggak tahu sejarahnya piramid kayak apa, tetapi at glance, kemudian saya bilang, aku jatuh cinta pada ini. Itu palsu atau itu, maksudnya gini, ketika saya bilang aku jatuh cinta dan aku merasakan ada keindahan di sini, itu sebenarnya itu yang tergopoh-gopoh atau sebenarnya itu sebuah anugerah. Aku tidak tahu, tapi mungkin ini ada teologinya Bill nanti juga harus ngomong karena dia menstudi soal teologi. Saya kira itu aja, Mas Ayas dan Bill. Matur suwun, terima kasih. Ya, terima kasih Gus. Wah, ya, ini Mas. menarik sih ya. Emang Mas Rojil dan Gus Aan ini kelas berat nih. Juga Bu Mary tadi juga pertanyaan kelas berat. Iya Gus, jadinya saya mau mulai dari tadi yang pertama yang tentang ini ya, apa namanya? Anuliran tadi ya. Itu memang sekarang sedang jadi diskusi yang cukup hangat Gus di kalangan apa namanya? Seni rupa ya, terutama di Eropa Barat gitu. Karena sejarah seni rupa mereka juga sebetulnya dibangun dari kolonialisme, bagaimana misalkan sejarah seni rupa Belgia itu banyak sekali apa namanya dicederai oleh kolonialisme mereka di Kongo gitu, atau mungkin sejarah seni rupa di Belanda itu juga banyak sekali apa namanya dicederai oleh sejarah kolonialisme mereka di Suriname, di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, kalau saya sih sebetulnya memandangnya seperti ini, Gus. Relevansi dari benda-benda seni yang kita anggap unggul, kita anggap apa namanya adiluhung gitu ya, apa yang kita anggap sebagai heritage itu sebetulnya sangat apa ya, sangat cair, dan dia kan sebenarnya konstruksi ya Gus ya. Maksudnya kenapa karya ini bisa menjadi sangat adiluhung gitu ya, karena dulu dia disukai sama raja gitu, atau mungkin dia dulu apa namanya penting untuk menggambarkan satu peristiwa historis tertentu, karena pada masa itu tidak ada kamera, tidak ada alat-alat rekam gitu kan. Jadi terus kemudian karya-karya ini dianggap sangat penting pada titik tertentu dalam sejarah, tapi sebetulnya di titik lain dalam sejarah dia bisa saja sangat apa ya, dianggap tidak benar gitu. Contohnya ketika katakanlah saya apa namanya mengunjungi Belanda gitu, ke museum apa namanya Rijksmuseum, museum kerajaan Belanda, kuratornya bilang bahwasanya ya kami lagi bingung nih, karena banyak sekali sebenarnya koleksi-koleksi yang kami miliki itu sebetulnya adalah benda-benda curian dari Indonesia pada masa itu ya. Terus habis itu ini kita harus bagaimana gitu, apakah kita harus ngembaliinnya gitu, tapi kalau ngembaliinnya juga gimana, ke siapa gitu. Contohnya kayak misalkan beberapa seni-seni tinggi dari beberapa kerajaan bangsawan di Bali gitu, itu ngembaliinnya ke siapa, apakah ke pemerintah Indonesia atau ke pemerintah daerah Bali atau ke keluarga bangsawannya itu gitu. Itu jadi perdebatan yang sekarang memang sedang mengganas, apalagi di kalangan akademisi apa namanya seni gitu ya, itu kemudian muncul pandangan-pandangan tentang dekolonisasi seni gitu. Bagaimana seni coba untuk ditulis ulang, sejarah seni coba ditulis ulang dari sudut pandang dekolonisasi. Bagaimana seni-seni yang dulunya dianggap adiluhung, dianggap tinggi, ketika dia dibaca lewat kacamata dekolonisasi, ini sebetulnya bermasalah secara etik gitu. Atau mungkin juga di beberapa bagian lain apa namanya teman-teman feminis gitu ya, itu juga mulai untuk memikirkan satu sejarah seni baru yang ditulis dengan pendekatan kesadaran feminisme, karena dianggap sejarah seni yang ada hari ini itu memunculkan kanon-kanon yang itu sangat bias apa namanya cowok sekali gitu. Jadinya kenapa tidak ada
maestro-maestro seni perempuan yang pernah muncul dalam sejarah seni global itu juga kemudian sedang dipertanyakan ulang, coba untuk ditulis ulang. Nah, ketika ketika pemahaman tentang sejarah bergeser, ketika pemahaman kita tentang ilmu pengetahuan bergeser, itu kemudian saya pikir memang terjadi juga pergeseran nilai pada seni-seni tertentu gitu. Apa yang kita anggap sebagai heritage atau penting pada satu masa, dia kemudian bisa dianggap tidak relevan di masa yang lain, dan itu bisa saja terjadi gitu. Ya saya pikir itu kasus yang sangat wajar, dan dari beberapa peristiwa penghancuran patung-patung di Amerika gitu ya, monumen-monumen di Amerika, kita bisa melihat itu bagaimana ketika kesadaran masyarakat bergeser gitu, terus kemudian beberapa objek seni seperti patung atau monumen publik itu kemudian dianggap tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat umum gitu. Ya itu saya pikir memang jadi satu diskursus yang sedang hangat hari ini di kalangan dunia seni gitu, dan kita masih belum tahu sih ke depan apakah memang bisa sejarah seni ditulis ulang dengan pendekatan-pendekatan kritis dan memunculkan maestro-maestro baru gitu. Kita juga masih belum tahu karena semuanya sedang dimulai dalam beberapa tahun belakangan. Terus yang kedua tentang pandangan pertama ya, kecepatan tadi. Itu dan menarik diri untuk sementara waktu. Iya. Saya pikir ini Gus, memang kecanggihannya objek seni kadang di situ ya. Ada beberapa objek seni yang kita dari pertama kali lihat aja kita udah langsung greng gitu, kita udah langsung ngek gitu udah langsung cocok dan udah langsung seneng gitu. Itu memang ada tanpa kita perlu memahami konteks penciptaan, tanpa kita perlu memahami konteks historiografi dari karya yang kita hadapi ya, itu memang ada. Tapi saya juga menduga pandangan cinta di tatapan pertama yang kita miliki itu sebetulnya mungkin juga satu bentuk luapan dari pengalaman, imajinasi atau fantasi yang selama ini kita miliki gitu. Jadi kayak misalkan kita melihat satu lukisan tentang sungai gitu. Terus kemudian kita baru pertama kali lihat, kita nggak tahu siapa pelukisnya, tapi lantas kita langsung jadi suka karena ternyata lukisan itu mengingatkan kita pada kampung halaman kakek kita misalnya, atau rumah kita di masa kecil gitu. Itu bagi saya sih bisa sekaligus love at the first sight itu ya. Tapi kemudian kita juga perlu menduga hal yang sebaliknya. Mungkin saja love at the first sight itu adalah konstruksi juga gitu. Bagaimana seperti imajinasi kita tentang wah cewek yang cantik adalah cewek yang berkulit putih. Ketika kita lihat cewek berkulit putih lantas kita langsung bisa jadi suka gitu. Itu juga saya pikir adalah konstruksi, dan selera terhadap seni itu juga saya pikir adalah bentuk dari konstruksi pengalaman budaya yang kita miliki sebelumnya sih. Jadinya mungkin memang ada magicnya. Ada, kalau kata Walter Benjamin, beberapa karya seni itu memang punya aura gitu ya. Seni-seni yang auratik gitu, yang kemudian membuat kita bergetar dan membuat kita emosional saat kita melihatnya. Tapi kemudian apa yang auratik itu mungkin juga bisa dilihat lagi konstruksi di belakang apa yang membuat dia menjadi auratik itu tadi gitu. Jangan-jangan itu kayak semacam kita bagaimana saya sebagai seorang muslim ketika masuk ke katedral itu saya bisa bergetar, itu mungkin bukan berarti saya mengimani, tapi mungkin karena secara konstruksi arsitektur dari katedral itu memiliki kemegahan yang ilahiyah gitu ya, memiliki satu perhitungan pencahayaan yang ilahiyah juga, karena memang di seni-seni era di era Renaissance itu juga
konteks cahaya bagi seni rupa di masa itu sangat luar biasa, bagi arsitektur juga. Jadi kemudian bagaimana cahaya memegang peranan penting dalam seni rupa baik di arsitektur juga. Yang itu kemudian menimbulkan ketika kita masuk ke dalam katedral tertentu, itu kemudian kita bisa melihat, kita menjadi merasa sangat kecil, kita bisa menjadi merasa sangat bergetar gitu ya. Karena konstruksi itu tadi, konstruksi fisikal yang dibikin tadi itu, konstruksi perhitungan matematis yang ternyata memang bisa dimunculkan hal-hal yang seperti itu gitu. Saya ingat suatu saat saya pergi ke Manila, terus ada satu gereja kecil yang memang saya kunjungi, itu perancangnya, arsiteknya namanya Leandro Locsin, dia seorang arsitek yang yang sangat dikenal, salah satu founding father dari praktek arsitektur di Filipina. Gerejanya kecil saja gitu dalam kampus University of Philippines. Tapi kemudian ketika saya masuk ke situ, gerejanya berbentuk lingkaran gitu, dan di tengah-tengah itu kemudian ada patung Yesus yang tergantung gitu ya di tengah di tengah bangunan tersebut. Patungnya itu ada dua sisi. Jadi ketika kita berada di titik satu, itu melihat patung Yesus yang yang dia sedang disalib gitu, yang yang lesu. Tapi di sudut yang lain ketika kita lihat itu patungnya seolah-olah Yesusnya sedang naik ke langit gitu. Itu saya lihat itu untuk pertama kali dan saya bergetar gitu. Kok bisa ya? Orang mikir seperti itu ya. Yesus tuh punya dua sudut pandang gitu, yang itu tergantung di tengah gereja. Lalu kemudian ketika saya lihat, saya amati gitu, kok tiba-tiba saya bergetar gitu. Itu buat saya juga emang perhitungan dari si arsiteknya juga luar biasa ya, bagaimana memperhitungkan simbol untuk dari satu objek aja dia kemudian bisa punya narasi yang luar biasa tentang penyalipan dan kebangkitan Yesus di saat yang sama. Itu kemudian saya bergetar sekali lihat karya itu. Karena aspek arsitektural dan objek dan simbol-simbol yang tampil di situ ya. Jadi love at the first sight itu saya pikir memang ada, tapi memang dia mungkin dipengaruhi juga oleh konstruksi-konstruksi budaya, pengetahuan yang kita miliki juga gitu. Mungkin gitu ya Gus ya. Mungkin Gus punya pandangan yang lain atau cerita yang lain, Gus, silakan. Gus tadi sempat nanya ke saya bilang oke. Karena saya singgung bergetar dan mengagumkan itu, kalau dalam bahasa teologisnya tremendos et fascinosum. Tremendo itu kan tremor itu kan bergetar, Mas saya. Bergetar ya, betul. Kenapa bergetar? Karena ada fascinosum, maksudnya satu yang mengagumkan. Nah itu tremendos et fascinos. Jadi mungkin pengalaman itu ada dalam seni yang mungkin disebut dengan pengalaman katarsis juga ada. Betul. Kalau di seni itu kami juga menyerap satu kata dalam yang diambil dari teologi Kristen, teologi ini ya, Kristiani itu transfigurasi. Oh, transfigurasi. Ya, jadi di seni itu juga dikenal kata transfigurasi yang itu diambil dari idiom-idiom Kristen gitu. Bagaimana sebuah karya seni yang tampak biasa terus kemudian dia bisa berubah menjadi luar biasa ketika ditempatkan di konteks ruang dan waktu tertentu. Objek yang misalkan gelas nih, ini biasa aja gitu kan. Gelasnya biasa aja, tapi ketika dia ditempatkan di konteks ruang dan waktu tertentu dalam satu museum gitu ya, itu dia kemudian menjadi transfigurasi gitu ya. Dia kemudian memiliki makna, mengalami perubahan perubahan nilai yang luar biasa. Contohnya kalau misalkan Gusaan pernah pergi ke ini Gus, Museum 10 November di Tugu Pahlawan. Itu kalau misalkan kita melihat koleksi-koleksinya, itu ada satu koleksi Gus, itu ada satu gelas. Gelasnya itu gelas kaca warna biru gitu loh Gus, gelas kecil gitu. Tapi terus kemudian ditaruh di satu vitrin gelas di satu kotak kaca gitu, dikasih cahaya yang cukup baik. Terus kemudian ada satu tulisan kecil caption gitu. Tulisannya gini, ini gelas yang pernah digunakan oleh siapa tokoh perjuangan Surabaya itu, Pak Bil?
Bung Tomo. Bung Tomo ya. Bung Tomo. Jadi gelas ini tuh pernah dipakai Bung Tomo saat rapat di Blitar. Tahun berapa gitu. Terus saya mikir kan, wah ini berarti transfigurasi tuh kayak gini nih. Kalau misalkan gelas itu tampil di di lemari di dapur kita, itu mungkin ya gelas biasa saja kan Pak Billy. Dan mungkin kita bisa menemukan gelas semacam itu di pasar juga gitu. Tapi kemudian ketika dia ditaruh di satu tempat dan waktu tertentu, ditaruh dalam konteks museum yang kemudian ada konteks historiografi yang disematkan di situ, itu kemudian gelas yang tampak biasa dan gelas yang tampak sehari-hari, itu kemudian dia ditransfigurasi menjadi satu objek yang lain gitu, yang kemudian kita memandang gelas nggak lagi sama, Pak. Gelas yang secara material dia biasa saja, semenjana gitu ya, mediocre gitu ya. Tapi kemudian ketika dia ditaruh di museum dengan cahaya tertentu, pencahayaan tertentu, ditampilkan secara agung gitu ya, dikasih caption yang historis gitu, terus kemudian dia jadi objek yang luar biasa juga gitu. Nah, konsep transfigurasi salah satunya di seni rupa itu, Pak. Bagaimana satu objek itu kemudian bisa jadi punya nilai dan memunculkan itu tadi ya, pandangan-pandangan yang lain gitu dari benda itu sendiri. Oke, luar biasa. Gus, gimana Gus? Semoga cukup menjawab ya Gus. Oke. Oh iya, terima kasih. Menurut saya menarik sekali itu sebab kalau aku tadi sepakat bahwa soal konstruksi dan lain sebagainya. Jadi misalkan teman-teman aktivis 65 misalkan yang agak galau betapa monumen 1 Oktober, 1 Oktober atau 30 September yang di mana lubang buaya itu juga punya motif-motif tertentu yang kemudian itu secara historis tidak sepenuhnya valid dan butuh di-challenge. Tapi memang menarik saya nggak menyangka ketika diskusi dengan tema ayo memandang ini nanti seni memandang ini nanti implikasinya menjadi menjadi kemana-mana ini kayak belajar filsafat seperti itu. Mas, terima kasih Mas Ayos. Karena moderatornya Pak Bil Gusan. Oh iya itu kan. Ini Mas Ayos harus tahu bahwa cara-cara Katolik supaya bisa kukuh mencengkeram dunia itu adalah mereka pintar sekali menurutku ya. Bagaimana mentransfigurasi ketuhanan itu dalam aspek-aspek yang menubuh dan mendaging seperti itu ya. Jadi bagaimana mereka sangat kayak tadi itu Mas Ayos ngomong betapa dredeg ketika masuk, itu memang disengaja mungkin saya kira. Pinternya orang Katolik kan ya menurut saya seperti itu gitu. Terima kasih Monsinyur. Terima kasih Mas. Terima kasih Gus. Iya, Mas Ayos, terima kasih Gusan. Saya sempat singgung tadi soal bagaimana karya seni Indonesia cukup banyak di Belanda. Itu bolehkah cerita sedikit kenapa orang Belanda itu selain jajah kita atau bawa semua karya seni ke Belanda gitu Mas Ayos? Ya karena ini Pak, karena itu kan adalah bagian yang yang inherent dengan kolonialisme itu sendiri ya. Karena praktik kolonialisme itu salah satunya kan melihat tanah jajahan sebagai wilayah kekuasaan yang kemudian apa yang ada muncul dihasilkan dari tanah jajahan itu kemudian juga milik dari si colonizer ini kan, si penjajah ini juga gitu. Jadinya itu ya praktek yang inherent sebetulnya dari kolonialisme itu sendiri, bagaimana memandang tanah jajahan dan apa yang dihasilkan di dalamnya itu sebagai sesuatu yang dimiliki, sebagai satu kekayaan yang juga yang berhak untuk diambil oleh Belanda. Dan saat itu kalau saya tidak salah baca, Belanda itu sangat kagum dengan dirinya sendiri karena sebagai sebuah negara kecil di Eropa, dia bisa menjajah Indonesia yang punya ukuran wilayah, ukuran teritori itu berkali-kali lipat dari luas negaranya sendiri. Yang itu kemudian makanya kenapa di beberapa ajang pameran dunia kayak misalkan Colonial Exposition
atau World Expo di Paris, itu juga kemudian Belanda itu menampilkan segala kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Jadinya memang itu adalah suatu hal yang wajar dalam bingkai praktik kolonialisme, karena itu mengambil barang, menyedot kekayaan itu adalah sesuatu yang inherent dengan praktik kolonialisme sendiri. Gitu. Oh, jadi ada semacam kebanggaan mereka kalau bawa barang dari Indonesia ya? Oh iya, tentu saja. Karena orang-orang kaya di Belanda dulu juga suka sekali Pak, para pelaut-pelaut kaya gitu ya, yang kemudian mereka punya namanya Cabinet of Curiosities gitu, orang-orang Eropa Barat di masa itu, para saudagar-saudagar kaya yang bisa keliling dunia, itu kemudian mereka punya satu bentuk koleksi artefak-artefak atau benda-benda eksotis dari negara-negara yang jauh gitu ya, dari Afrika, dari Asia Tenggara, yang kemudian mereka jadikan koleksi untuk ajang pamer di antara mereka sendiri gitu Pak. Jadinya kemudian mereka punya satu ruangan yang disebut Cabinet of Curiosities, itu satu ruangan yang memang tempat untuk menyimpan koleksi-koleksi antik mereka itu untuk ajang pamer gitu. Oke. Ya. Baik Mas Yos, itu menarik sekali informasi Anda itu. Jadi saya bisa membuat macam satu gambaran untuk rekan-rekan yang hadir bahwa untuk cara pandang ini tidak sekedar melatih bagaimana cara memandang, tapi juga mesti membaca Mas Yos ya, sehingga kita punya perspektif terhadap satu hal. Jadi misalnya teman-teman yang suka traveling, ya itu gimana Mas? Kira-kira apa yang harus dibekali kepada mereka? Jadi selain ke tempat, hal teknis saja. Karena saya juga seorang penulis yang sering membuat catatan perjalanan Mas Ayas. Iya. Ya, Mas Ayas sebentar setelah kegiatan ini boleh share tulisan-tulisan Mas Ayas supaya teman-teman yang ikut kegiatan ini bisa baca juga. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, Mas Ayas mungkin ada masukan untuk teman-teman yang suka melakukan perjalanan. Oke, awalnya saya tertarik untuk mempelajari visual antropologi itu karena saya dulu suka jalan-jalan gitu ya, dari mahasiswa saya suka jalan-jalan dan motret-motret gitu keliling daerah-daerah gitu. Terus kemudian saya merasa ketika saya datang ke satu daerah, saya bermental turis gitu, menjadi seorang turis yang kemudian saya mengambil banyak gambar dari satu daerah tentang kehidupan atau bentuk-bentuk eksotis dari daerah tersebut yang belum pernah saya temui. Terus saya bawa pulang sebagai bentuk souvenir gitu ya, sebagai bentuk kenang-kenangan dari daerah tersebut. Itu terus kemudian saya merasa saya sedang membekukan realitas gitu. Fotografi itu kan dia punya kemampuan untuk membekukan realitas ya. Realitas yang 3 dimensi dan dia berjalan sehari-hari, terus kemudian lewat selembar foto dia dibekukan. Realitas itu menjadi mematung gitu. Nah, saya waktu itu berpikir ketika misalkan saya pergi ke Papua, ke Wamena gitu ya, terus saya melihat rumah-rumah Honai gitu ya, terus orang pakai noken, itu ketika saya memotret kehidupan itu di depan mata saya dan saya ambil gitu, itu terus ketika saya bawa pulang, saya tunjukkan ke teman-teman saya pada saat itu, saya bangga luar biasa karena wah saya habis dari Papua gitu kan. Kayak gimana fotonya, ini kayak gini nih gitu. Nah kira-kira ketika foto itu saya tunjukkan ke teman-teman saya, itu perasaan atau imajinasi apa yang muncul gitu. Kebanyakan teman saya ketika saya tunjukkan kehidupan di Papua, yang mereka tangkap, wah ternyata orang Papua masih terbelakang, masih masih belum modern dan sebagainya. Jadi mereka mengukur realitas kehidupan masyarakat Papua dengan ukuran diri sendiri. Ketika saya mengambil gambar itu, saya juga mengukur mereka sebagai sesuatu yang eksotis karena saya menggunakan ukuran diri saya sendiri pada saat itu. Dan saya hanya datang, motret, makan bersama mereka, ngobrol, pulang gitu. Saya tidak berusaha untuk memahami, memandang kehidupan mereka secara lebih mendalam. Nah, ketika saya sudah melakukan beberapa kali hal semacam itu, terus kemudian saya mengalami kejenuhan, yang itu kemudian menuntun saya untuk mendalami visual antropologi itu ke Pak Hadi Purnomo. Karena saya pengen reproduksi atau representasi visual yang saya hasilkan dari satu tempat itu nggak cuma memandang eksotika saja,
tidak melihat atau tidak memandang satu kehidupan masyarakat berdasarkan sudut pandang saya sendiri, tapi saya pengen bergerak lebih jauh dari permukaan itu ke hal-hal lain yang lebih besar, yang lebih lebih penting gitu ya. Fundamental gitu. Ya. Gitu sih Pak. Nah buat saya ya. bagi para pejalan atau mungkin dalam praktik saya sebagai penulis perjalanan, sampai hari ini saya juga masih menulis perjalanan, ternyata mempelajari visual antropologi ini juga memberikan saya pandangan yang lain, cara memandang yang berbeda, yang kemudian memperkaya catatan-catatan tulisan yang saya hasilkan gitu. Jadinya sebetulnya saya jadi semakin percaya bahwa pandangan kita, cara memandang yang kita lakukan itu sangat dipengaruhi dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, pengalaman sebelumnya dan sebagainya, Pak. Oke. Gitu. Menarik. Mungkin lebih jelasnya nanti kita akan baca tulisan Mas Ayos ya. Boleh. Iya, ya oke. Mas Ayos, ini tidak terasa sudah mau jam 6. Ya. Iya. Jadi saya apa yang Mas Ayos jelaskan mungkin sudah menjadi satu kesimpulan bahwa untuk bisa punya pandangan terhadap sesuatu itu kita mesti berlatih, dan untuk berlatih itu butuh kesabaran juga dan butuh banyak membaca referensi. Dan saya kira kalau misalnya kita tidak punya banyak waktu, kita mulai bisa baca catatan-catatan perjalanan untuk hal yang kecil. Karena bagi yang suka melakukan perjalanan. Hal lain adalah bisa baca juga karya-karya yang mungkin Mas Ayos bisa berikan referensi, karena teman-teman ini ada di grup semua. Bisa beberapa referensi catatan kecil yang bisa membantu kami untuk memperdalam apa yang Mas Ayos sharing hari ini. Jadi itu beberapa poin yang mungkin bisa kita bahas hari ini. Dan kami ucapkan banyak terima kasih untuk Mas Ayos karena ini ilmu yang luar biasa. Kami merasa bahwa ini tadi sama dengan Gus An, ini dunia apa lagi ini ya gitu. Pertanyaan menarik, dan saya kira ini karena memang Mas Ayos concern dunia ini. Mas Ayos, saya ucapkan banyak terima kasih dan teman-teman mengucapkan banyak terima kasih. Saya kembalikan ke Pak John. Sama-sama ya Pak Bileh. Saya juga terima kasih. Mas Ayos. Terima kasih banyak Mas Ayos. Kepada Ide Sejuk, Pak John dan Pak Bil sudah menyelenggarakan diskusi yang menarik ini. Ya. Saya ke Pak John dulu. Suaranya nggak kedengeran Pak John. Oh, Pak John masuk ya? Masih di mute. Oke, halo, baik. Oke, yes. Bang Ayos, terima kasih banyak. Kami sudah tawan Bang Ayos ini kurang lebih 2 jam lebih nih. Kami tidak bisa membalas mewakili komunitas kelompok kecil ini. Kami punya harapan dan keyakinan dari edukasi yang diberikan Bang Ayos untuk kami semua, rekan-rekan Ide Sejuk ini bermanfaat bagi kami. Kami berharap bahwa Yang Maha Kuasa juga memberikan kelancaran dan kemudahan bagi tugas dan karya Mas Ayos, Bang Ayos khususnya. Kami juga mengucap banyak terima kasih. Ini Gus Aan, Pak Rojil, terima kasih sudah nimbrung dan memberi perspektif berbeda dalam forum ini. Juga untuk rekan-rekan yang lain, matur nuwun sudah bergabung. Kami berharap bahwa apa yang hari ini kita perbincangkan itu memberi manfaat untuk hidup kita ke depan. Dan juga untuk informasi tambahan, Bung Ayos dan juga rekan-rekan, kami akan mengadakan kegiatan seperti ini rutin ke depan. Hari Sabtu ini tanggal 11 jam yang sama, jam 4. Kami juga akan menghadirkan pembicara lain, seorang pastor mau sharing sedikit tentang kiat atau tips-tips menulis begitu. Jadi rekan-rekan yang kebetulan hadir pada forum ini nanti bisa bergabung kembali di acara bincang-bincang pada hari Sabtu tanggal 11 itu. Oke, itu saja Bung Ayos. Terima kasih matur nuwun. Sama-sama Pak John. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati Mas Ayos, Bung Ayos, amin. Dan kita semua. Terima kasih. Dan terima kasih Bung Ayos, teman-teman. Salam. Terima kasih. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Ayos.